Shalom, saudaraku yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang sukacita ini saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai rahasia kitab Wahyu dan perkembangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pembukaan rahasia firman itu dari masa ke masa selalu berubah, selalu berkembang. Ilmu pengetahuan semakin berkembang, dan dari waktu ke waktu itu akan selalu berkembang, nanti puncaknya akan mencapai kesempurnaan sehingga bisa mewujudkan gereja yang sempurna, yang kemudian digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu sebagai anak laki-laki yang dilahirkan. Itu gereja yang sempurna akibat pengajaran yang sempurna pula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanannya, saudaraku, pembukaan rahasia firman Tuhan untuk mendidik jemaat menjadi mempelai Kristus, bahkan juga menjadi yang berkarakter anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu, saudaraku, itu dari sepanjang sejarah mengalami perkembangan. Saudara, tetapi sumbernya itu tetap satu, yaitu Alkitab. Seperti ditulis di dalam Imamat, ini nubuatannya, pasal yang ke-24 ayat 8-9, saudaraku, bahwa di sana ada 12 ketul roti bundar, ini dijadikan 2 susun dan diletakkan di atas meja roti sajian. Masing-masing susun itu terdiri dari 6 roti, jadi 6 dan 6, saudaraku, 66 kitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saudaraku, itu menjadi dasar utama dari pembentukan gereja yang sempurna, dan itu tidak boleh berubah. Yang berubah, saudaraku, yang berkembang adalah pengungkapan rahasianya. Ini yang senantiasa berkembang dari zaman ke zaman, saudaraku. Jadi pengungkapannya ini dari zaman ke zaman berkembang sampai nanti betul-betul bisa mencapai yang sempurna. Saudara, Alkitab yang berisi 66 bagian kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kemudian Perjanjian Baru, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, sampai dengan Wahyu. Itu, saudaraku, tidak boleh diubah, itu tetap dan merupakan sumber utama. Tetapi penyingkapan rahasianya itu dari waktu ke waktu akan mengalami penyempurnaan sehingga mencapai nanti, saudaraku, karakter anak laki-laki Wahyu pasal 12 ayat 5. Untuk ke sana itu perlu pengajaran kesempurnaan. Untuk membawa jemaat-jemaat harpazo diangkat hidup-hidup, itu bukan pekerjaan yang mudah, saudaraku. Rasul Paulus katakan, "Aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata." Saudaraku, untuk membentuk jemaat-jemaat yang harpazo, yang terangkat di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, ini perlu pengajaran, dan untuk sampai ke sana perlu pengajaran yang membawa kepada kesempurnaan. Saudara, jadi firman Tuhan ini ketika disajikan, ketika diungkap bukakan rahasia, maka dari hari ke hari harus selalu baru menuju kepada kesempurnaan. Saudara, saya memberitahu, ini penting saudara ketahui. Saya memberitakan kitab Wahyu ini tidak sendiri, saudaraku, tidak sendiri. Sebelum saya ada Romo Dr. Paulus Tribrata, ini penerima skema dasar kitab Wahyu, itu beliau, Romo Dr. Paulus Tribrata. Kemudian sebelum itu juga ada Bapak Pendeta Enjuwono, itu penerima pencetus tentang kabar mempelai. Kemudian sebelum itu ada Bapak F.G. Van Gessel, itu penerima Wahyu tentang tabernakel. Kemudian sebelumnya juga ada W.H. Oviller, saudaraku, ini penerima skema dari dasar petajaman, saudaraku. Nah, dari kesemuanya itu, saudaraku, dari kesemuanya itu, nanti suatu ketika kita akan mencapai satu pengajaran yang sempurna.
yang membawa gereja itu betul-betul nanti menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Gereja yang bisa harpazo. Saudara, sekarang beliau-beliau yang tadi sudah saya sampaikan, penerima skema dasar kitab Wahyu, Romo Paulus, kemudian beliau Bapak Enjuwono, ini pencetus kabar mempelai, kemudian Bapak F.G. Van Gessel, penerima wahyu tentang tabernakel, W.H.O. Filler tentang petajaman. Mereka sudah bersama Bapa di surga, saudaraku. Nah, tugas di bumi sekarang ini untuk menyempurnakan apa yang beliau-beliau sampaikan itu, saudaraku. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi beliau semua sudah ada bersama Bapa di surga. Pendahulu-pendahulu kita, penerima skema dasar kitab Wahyu, Romo Dr. Paulus, kemudian penerima tentang pencetus kabar mempelai, Bapak Pendeta Enjuwono, kemudian Bapak F.G. Van Gessel, penerima tabernakel, kemudian Bapak W.H.O. Filler, penerima tentang wahyu dasar petajaman. Saudaraku, beliau semua sudah bersama Bapa di surga. Selanjutnya, pemberitaan tentang kitab Wahyu ini saya sampaikan dari dasar-dasar yang beliau-beliau ajarkan. Saudaraku, jadi saya menyampaikan kitab Wahyu itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu jelas sanadnya itu, saudaraku. Alurnya itu jelas. Sanadnya itu jelas, urut-urutannya itu, saudaraku. Selain dari pengajaran-pengajaran yang beliau ajarkan, ini Tuhan juga memiliki panggilan khusus, saudaraku, pada saya. Tuhan menampakkan diri kepada saya dalam wujudnya sebagai imam besar agung. Dia yang memerintah saya menyampaikan berita kesempurnaan tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu ini, saudaraku. Maka selanjutnya, saudaraku, pengajaran kitab Wahyu ini saya beritakan, saudaraku, dan ini yang menjadi pemimpinnya, yang menyuruh adalah Tuhan yang tampil sebagai imam besar agung. Seperti pernah saya sampaikan, ketika Tuhan memanggil saya untuk pelayanan, Tuhan sendiri menampakkan diri dalam wujudnya sebagai imam besar agung, sampai saya mengerti wajah Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya itu seperti apa, bahwa dia itu bukan seperti yang digambar-gambar itu, tetapi begitu luar biasa dahsyat, seperti yang dilihat pula oleh Rasul Yohanes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, tentunya apa yang saya sampaikan di dalam pemberitaan kitab Wahyu ini tidak akan sama persis dengan yang disampaikan para pendahulu. Saudaraku, tidak akan sama persis. Kenapa begitu, saudaraku? Itu memang sesuai dengan ketentuan firman Tuhan, saudaraku. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, tidak akan sama persis dengan apa yang para pendahulu sampaikan, melainkan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan. Saudara harus mengerti hal ini, saudara, sehingga pengetahuan Allah, hikmat, makrifat, bahkan pengertian tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu ini nanti akan menjadi sempurna. Kita betul-betul menjadi penggenap dari orang-orang yang harpazo, orang-orang yang diungsikan, saudaraku. Dan itu harus dilakukan, dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang masih hidup sekarang ini. Oleh karena itu saya beritakan kitab Wahyu dengan berani, saudaraku. Dan saya berharap hamba-hamba Tuhan yang masih ada, hidup, dipakai Tuhan saat ini, ayo bersama-sama beritakan kitab Wahyu, saudaraku. Jadi dalam mewujudkan jemaat-jemaat yang mencapai garis akhir dalam kegerakan kitab Wahyu, garis akhirnya itu apa tuh, saudaraku? Jemaat nanti itu diangkat, harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian juga jemaat itu diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, Theogo, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan, saudaraku. Kemudian dan sasarannya juga adalah perjamuan kawin anak domba Allah, Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Saudara, apa yang saya sampaikan
Sekali lagi saya sampaikan, saudaraku, tentunya tidak akan sama persis dengan para pendahulu beritakan, tidak akan sama persis. Karena sesuai dengan kaidah surgawi bahwa roti sajian itu harus selalu baru. Roti sajian yang disajikan di bait suci Allah itu setiap Sabat harus selalu baru. Nggak boleh sama, saudaraku. Kalau sama ya nanti hasilnya akan sama seperti dulu, saudaraku. Hasilnya akan sama seperti dulu lagi, saudaraku. Karena roti sajian yang 66 kitab itu, kitab Kejadian sampai Wahyu itu, ketika diolah dan disajikan kepada jemaat, saudaraku, tidak boleh sama. Harus berkembang menuju kepada kesempurnaan. Saudaraku, harus pahami akan hal ini. Jadi, saudara, kalau ingin mengikuti kegerakan kitab Wahyu, maka ikutilah satu kegerakan yang bersumber kepada firman Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, kemudian sanadnya itu jelas, bahasa Arabnya begitu. Sudah, kemudian pengajaran itu betul-betul sesuai dengan roh dan firman, seimbang. Saudara, jadi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan kaidah surgawi bahwa roti sajian itu harus selalu baru. Karena bila kita menyampaikan persis seperti yang para pendahulu sampaikan, maka hasilnya akan sama seperti dulu lagi. Tuhan belum datang lagi, saudaraku. Tetapi kalau kita mengarah kepada yang lebih sempurna lagi, saudaraku, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya berharap, saudaraku, inilah era kita betul-betul menyambut, menggenapi kegenapan kitab Wahyu. Kita menjadi pelaku pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan membaca di dalam sebentar, saudaraku, di dalam Imamat pasal 24 ayat yang ke-8 sampai 9. Saudaraku, ini bahwa roti sajian itu harus baru loh, saudaraku. Saudara ingin tahu kebenaran kitab Wahyu, maka saudara harus mengerti berita terkini dari kitab Wahyu itu. Progres terbaru dari pemberitaan kitab Wahyu saudara harus mengerti. Kalau saudara terkenang pada masa lalu tahun 45, saudara akan menghasilkan output seperti outputnya tahun 45. Tetapi ketika saudara itu betul-betul mengerti pengajaran kitab Wahyu yang terkini, saudaraku, yang diungkap bukakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi saat ini, yang masih hidup, saudaraku, maka saudara akan dibawa oleh Tuhan itu kepada kemuliaan-kemuliaan yang begitu luar biasa. Saudara, kita akan baca. Kalau ternyata bahwa, saudaraku, setiap Sabat itu roti sajian harus baru, saudaraku. Artinya pengetahuan firman Tuhan itu jangan berhenti, saudaraku. Harus mengalami satu progres, saudaraku, perkembangan yang betul-betul jelas. Kita akan baca Imamat pasal 24 ayat 8. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, ketika roti sajian disajikan, ini harus selalu baru. Jangan menyajikan roti yang basi. Saudaraku, nanti tidak akan menyehatkan pencernaanmu. Saudaraku, oleh karena itu pembukaan rahasia firman Tuhan yang saya sampaikan itu selalu baru. Saudaraku, meskipun dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh beliau-beliau para pendahulu itu, tetapi saya tidak menyampaikan persis seperti apa yang beliau-beliau sampaikan, karena firman Tuhan harus berkembang mencapai kesempurnaan. Saudaraku, seperti itu. Saudara, kita akan baca juga Daniel, saudaraku. Daniel ini bahkan yang menulis kitab Daniel itu dia nggak boleh ngerti tentang rahasia kitab Wahyu, saudaraku, rahasia yang dahsyat di akhir zaman ini. Daniel pasal 12 ayat 2
sampai 4, kemudian 8 sampai 12. Kita akan membaca, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat 2 dan selanjutnya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dari dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang kekal untuk selamanya. Sudah perhatikan, ini nanti erat kaitannya dengan kitab Wahyu pasal 1. Ketika munculnya 7 bintang, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, itu yang akan membawa jemaat-jemaat mengerti berita kesempurnaan, sehingga bintang-bintang itu dikatakan kekal selamanya. Saudaraku, jadi rahasia kesempurnaan ini dipercayakan oleh Tuhan ternyata rupanya kepada bintang-bintang. Soalnya ini nubuatan tuh Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 dan 20. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi bintang-bintang itu, saudaraku, tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang itu, 7 malaikat sidang itu, saudaraku, 7 guru, 7 malaikat sidang, saudaraku, yang melakukan penghukuman 7 metereh, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah, itu adalah orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini nubuatannya Daniel pasal 12 ayat 3, tetap untuk selama-lamanya. Itu bintang-bintang tadi, saudaraku. Nanti kaitannya dengan Wahyu pasal 1 ayat 16. Hamba-hamba yang diurapi itu, saudaraku, yang disebut 7 bintang itu nanti akan membawa jemaat itu kepada kekekalan, hidup yang kekal, harpazo. Saudaraku, ini berita besar. Ayat yang keempat dari Daniel pasal 12. Ini Daniel nggak ngerti, saudaraku. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, pengetahuan akan bertambah. Tahun 80 itu sudah beda dengan tahun 90. Sudah beda dengan tahun 2000. Sekarang 2020, pengetahuan sudah bertambah. Saudaraku, jadi kalau kita, saudaraku, mengikuti kegerakan kitab Wahyu adalah kitab Wahyu yang up to date, saudaraku, yang terkini, sehingga saudara bisa betul-betul, saudaraku, melaksanakan pekerjaan Tuhan itu dengan luar biasa dan menjadi penggenap-penggenap dari apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Daniel pasal 12 ayat yang ke-8. Ini Daniel dulu nggak ngerti, saudaraku. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Saudaraku, bayangin Daniel, saudaraku. Daniel ngerti banyak penglihatan tentang 70 sahabat Daniel, macam-macam itu. Daniel itu melihat, saudaraku, di sini dikatakan, adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak saudaraku, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segalanya ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Saudaraku, tidak ada orang fasik yang memahami rahasia akhir zaman. Saudaraku, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Kenapa beda? Kalau di kitab Wahyu 1260, di sini 1290 hari. Itu nanti kaitannya dengan pelaksanaan perjamuan malam kawin anak domba. Itu lamanya ternyata nanti 30 hari. Ternyata ada selisih toh, saudaraku. Sudah jadi ngerti lama perjamuan malam kawin anak domba itu berapa hari? Ternyata 30 hari. Saudaraku, oh nanti luar biasa itu. Jadi perjamuan kawin anak domba itu bahasa untuk pengadilan kursi Kristus. Bahasa untuk
pengadilan kursi Kristus itu bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk memberikan jemaat-jemaat itu kedudukan sesuai dengan apa yang dicapainya di dalam kerohaniannya, sesuai dengan level rohaninya. Tuhan akan memberikan kedudukan bema Kristus. Jadi perjamuan kawin anak domba itu adalah bahasa pengadilan kursi Kristus. Saya beritahu saudara, dan lamanya itu nanti 30 hari. Perjamuan malam kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus itu lamanya 30 hari. Dari Daniel pasal yang ke saudaraku 12 ayat 11 ini kita menjadi tahu, saudaraku. Jadi ini rahasia, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-12, berbahagialah orang-orang yang menanti-nanti dan mencapai 1330 hari lamanya, saudaraku. Nah, ini apalagi kok beda lagi, saudaraku. Nanti saya terangkan, tapi saya tidak fokus ke situ dulu, saudaraku. Ayat yang ke-13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel itu, saudaraku, mati dan akan bangkit di akhir zaman bersama dengan kebangkitan orang-orang kudus semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang mati di dalam kebenaran dari awal zaman hingga akhir zaman itu akan bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, tentang kitab Wahyu ini di Perjanjian Baru, ini rasul yang dahsyat. Rasul Paulus ini menyebutnya rahasia kitab Wahyu pasal 1. Saudaraku, ini sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Ayo kita akan baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan, pengharapan akan kemuliaan. Kristus di tengah-tengah kamu. Ini yang disebut Rasul Paulus rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Inilah rahasia kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 20, di mana Tuhan tampil di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Tuhan Yesus sendiri tampil menyucikan jemaatnya, tampil sebagai imam besar yang menyucikan jemaatnya di akhir zaman. Itu kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Tuhan yang ada di tengah-tengah 7 kaki dian. 7 kaki dian itu siapa? Wahyu pasal 1 ayat 20 terangkan. Itu adalah jemaat-jemaat, ke-7 jemaat. Saya bacakan saja Wahyu pasal 1 ayat yang saudaraku 12 dan 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Amin, saudaraku. Jadi penampilan Tuhan sebagai imam besar yang berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian. 7 kaki dian itu siapa, saudaraku? Kita baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Jadi penampilan Tuhan sebagai imam besar yang langsung tampil memimpin kegerakan besar yang ditulisnya dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat 12 sampai dengan 20 ini, saudaraku, ini yang disebut Rasul Paulus rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yaitu bahwa Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus di tengah-tengah kaki dian, Kristus di tengah-tengah jemaatnya. Rasul Paulus sampai mengatakan kepada mereka, Tuhan Allah menyatakan begitu besar rahasia ini. Saudaraku,
Sekarang saya akan menerangkan mengenai kitab Wahyu. Saudara, sudah banyak saya terangkan tentang kitab Wahyu, tapi saya jarang menampilkan skema. Saya akan beritahu saudara secara jelas supaya saudara itu ngerti sekarang kita itu posisinya di mana, kemudian munculnya 7 guru atau 7 bintang itu di mana, kemudian munculnya malaikat sang surya itu di mana, saudaraku. Kemudian, saudaraku, terjadinya harpaso, kemudian terjadinya pengungsian, kemudian terjadinya tertinggalnya orang-orang rohani itu, orang-orang yang kanak-kanak rohani itu di mana. Saya akan sampaikan kepada saudara. Kita akan simak skema di belakang saya ini. Saya sudah siapkan, sederhana tetapi ini akan sangat membantu. Saudara akan tahu ini, saudaraku, penyempurnaan dari apa yang para pendahulu terima. Saudaraku, saya akan sampaikan pada saudara. Yuk kita akan lihat skema berikut. Jadi ini secara global kitab Wahyu dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-19 ini digenapi antara ini A, ini yang saya pointer ini, sampai dengan E di sini, saudaraku. Ini kitab Wahyu pasal yang ke-1 sampai dengan 19. Ini memakan waktu selama 7 tahun. Saudaraku, 7 tahun itu dari mana? Itu dari nubuatannya ketika Raja Fir'aun itu mendapatkan mimpi tentang 7 tahun kelaparan besar, di mana mimpi itu diterjemahkan oleh Yusuf. Nah, kegenapannya adalah ketika kitab Wahyu digenapi, nanti ini ada 7 tahun terakhir, saudaraku. Nah, posisi kita sekarang di mana? Saudara itu sering bertanya gitu, saudaraku. Kita sekarang mau masuk di A ini, saudaraku. Kita sedang mau masuk di 7 tahun terakhir ini, saudaraku. Jadi kita belum masuk di dalam penghukuman metre, sangkakala, apalagi bokor, ini belum. Kita baru mau masuk ke A. Saya tidak menyebutkan kurang berapa hari, kurang berapa bulan, kurang berapa tahun. Saya tidak mau sebut itu, sebab Tuhan tidak berbicara masalah waktu, saudaraku, tentang hari kedatangannya, saudaraku. Tetapi nanti saudara akan tahu apa yang boleh dikatakan ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kemudian munculnya 7 bintang atau 7 tokoh, 7 hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Laksana Musa itu di mana? Itu munculnya nanti di A di sini, saudaraku. Ini kiprahnya akan mulai bekerja luar biasa. Kalau kemarin saya sampaikan hujan awal itu Petrus, bayang-bayangnya itu bisa sembuhkan orang. Paulus, saudaraku, dalam kegerakan hujan awal itu, di sini sapu tangannya itu, saudaraku, bisa sembuhkan orang, bisa mengusir roh-roh jahat. Di sini nanti para guru atau 7 bintang ini, hamba Tuhan yang dipegang di tangan kanan Tuhan Yesus, Wahyu pasal 1 ayat 16, itu akan bekerja luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pemimpinnya itu imam besar yang sudah melintasi semua langit. Saudaraku, karena pemimpinnya itu imam besar yang melintasi semua langit, kedahsyatan kegerakan hujan akhir 7 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Doa jarak jauh, saudaraku, dari Jogja ke Amerika itu dijawab oleh Tuhan. Dari Jogja ke mungkin Eropa itu didengar oleh Tuhan, melintasi pulau. Jadi kita sedang mau masuk di A ini, menunggu munculnya bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau masuk di A ini, saudaraku, menunggu munculnya ditahbisnya 7 bintang ini. Yang mentahbis siapa? Tentunya Tuhan sendiri, saudaraku. Akan kelihatan dari mana? Akan kelihatan dari karyanya, saudaraku. Bukan dari pengakuannya, tapi dari karyanya, saudaraku. Bintang itu sifatnya, saudaraku, dia harus memberi petunjuk kepada banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang. Kalau seseorang melihat bintang, misalkan bintang biduk, saudaraku, bintang itu bisa dilihat dari orang Amerika, dari orang Eropa, dari orang Indonesia, bisa dilihat. Itu karakter bintang.
Nah, kalau ada orang ngomong, wah bintangnya itu saya, nah, saudara koreksi diri, saudara itu bisa menjadi petunjuk seperti itu apa belum? Kalau saudara baru bisa memberi petunjuk 10 orang, ya saudara tentunya belum bintang. Saudara mungkin baru lampu yang 200 watt itu menerangi ya kira-kira 20 orang. Saudaraku seperti itu. Karakter bintang itu saudaraku akan terlihat nanti dari kiprahnya. Saudaraku, kita sedang mau masuk di sini. Saudara, ini munculnya 7 bintang. Nah, saudara saya beritahu. Kemudian 7 bintang itu pekerjaannya apa? Pertama, saudaraku, ini yang hijau, saudaraku, 1 tahun, 2 tahun. Ini pekerjaan 7 bintang pertama, saudaraku. 2 tahun pertama, ini 7 bintang melakukan ini masa penyucian gereja Tuhan di seluruh penjuru bumi dengan dipimpin oleh 7 tokoh hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi dari seluruh penjuru bumi. Ini selama 2 tahun. Wahyu pasal yang ke-1 sampai dengan pasal yang ke-5. Jadi di warna hijau ini 7 bintang menyucikan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, saudaraku, dari Indonesia sendiri, dari India, saudaraku, di sini bekerja keras lewat pelayanan imam besar tadi. Saudaraku, mereka bekerja keras. Saudaraku, mereka bekerja keras untuk menyatukan, menyucikan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi dengan dipimpin oleh 7 tokoh tadi, 7 bintang tadi. Saudaraku, dari mana bisa ketemu 2 tahun ini, saudaraku? Yang hijau ini 1 tahun, kemudian 2 tahun. Ini dari nubuatan bahwa Yusuf itu menyatakan diri kepada saudara-saudaranya ketika masa kelaparan terjadi 2 tahun di tanah Mesir. Itu Kejadian pasal 45 ayat 6 dan ayat sampai ayat 7. Di sana Yusuf menyatakan diri, akulah Yusuf. Saudaraku, demikian pula di akhir zaman nanti lewat kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi, saudaraku, kita sebagai gereja Zaitun Liar akan dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk menyatakan diri kepada Israel. Akulah yang akan dipakai untuk menjangkau engkau bangsa Israel, supaya terima Tuhan Yesus Kristus, karena akan dilengkapi dengan perkara-perkara yang dasar, 7 perkara yang dasar itu, kuasa, hikmat, kekayaan, hormat, Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu 5 ayat 12 itu, saudaraku. Nah, masa penyucian gereja Tuhan di seluruh penjuru bumi yang dipimpin ke-7 bintang ini ada 2 tahun, saudaraku. Kemudian setelah 2 tahun itu selesai, saudara perhatikan baik-baik, di B ini, saudaraku, di B ini, saudaraku, ini nanti akan terjadi, saudaraku, kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Di B ini, saudaraku, perhatikan. Di B ini kegerakan menjangkau besar, menjangkau bangsa Israel. Kegerakan besar menjangkau bangsa Israel. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai 8. Nah, saudaraku, kegerakan menjangkau bangsa Israel ini, saudaraku, ini di tengah-tengah suasana dunia yang kacau. Jadi bukan di tengah-tengah suasana yang enak, di tengah-tengah suasana dunia yang kacau dengan meluncurnya kuda putih, kemudian meluncurnya kuda merah, damai sejahtera hilang, meluncurnya kuda hitam, kelaparan melanda bumi, kemudian meluncurnya kuda kelabu, terjadi 1/4 penduduk bumi mati. Jadi kegerakan kuda putih ini, saudaraku, terjadi nanti tandanya akan ada satu perang yang mengakibatkan terjadinya 1/4 penduduk bumi mati. Ini di biru ini, di 9 bulan yang pertama. Jadi kegerakan kuda putih ini terjadi di sini antara B dan C ini. Lamanya adalah 9 bulan, saudaraku. Nah, di sini terjadi kegerakan besar menjangkau bangsa Israel yang namanya kegerakan kuda putih. Yang melaksanakan siapa? Juga 7 bintang tadi. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, peran 7 bintang ini sangat vital di dalam kitab Wahyu. Bahkan kitab Wahyu ini nggak bisa dibuka rahasianya tanpa kita mengetahui rahasia ke-7 bintang. Saudaraku, jadi yang melaksanakan, yang memimpin kegerakan kuda putih ini, saudaraku, nanti lewat kepemimpinan bintang ini, saudaraku, kepemimpinan bintang yang diorbit oleh Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini ada peristiwa besar yang namanya perang
Pokoknya perang besar yang mengakibatkan 1/4 penduduk bumi. Dan ini bisa jadi perang dunia yang ketiga, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Saudara bisa membaca sendiri di sana, saudaraku. Ini jadi di sini kegerakan kuda putih. Di tengah-tengah suasana penghukuman 7 meterai. Saudara kalau membaca kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8, itu di sana kegerakan kuda putih itu terjadi di tengah-tengah suasana penghukuman 7 meterai. Saudaraku, jadi ini kegerakan kuda putih ya, yang biru 9 bulan ini, saudaraku. Dan di tengah-tengah kegerakan kuda putih itu ada perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Sebentar, saya minum dulu. Jadi itu kegerakan kuda putih, itu ada di 9 bulan ini. Setelah 2 tahun tadi, kemudian 9 bulan ini kegerakan kuda putih. Tanda yang pasti terjadi itu nanti ada perang besar yang menyebabkan 1/4 penduduk bumi mati. Wow, begitu luar biasa nanti ketika menjangkau bangsa Israel ini. Israel kekasih Tuhan itu dijangkau di tengah-tengah dunia yang nggak enak, saudaraku. Kemudian di C ini apa, saudaraku? Di C ini, saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat 1 dimulai. Ketika meterai yang ke-7 dibuka, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya, saudaraku. Ini di sini, saudaraku. Sunyi senyap setengah jam itu apa tuh, saudaraku? Kalau di dalam pribadi manusia begitu, saudaraku, ini saat seorang mempelai pria itu bersekutu intim dengan mempelai wanitanya, itu di sini, saudaraku. Saat Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya bersekutu intim, permanen tinggal di dalam orang-orang pilihan yang sudah dibentuk oleh 7 bintang tadi, yang sudah melakukan kegerakan kuda putih tadi, nanti Roh Kudus akan tinggal permanen di sini. Sunyi senyap setengah jam. Ini dimulainya masa kandungan gereja Tuhan, saudaraku, sampai nanti di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 12 ayat 1 dan 2 itu dikatakan, Wahyu pasal 12 itu, nampak tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Ia sedang mengandung, itu di sini, saudaraku. Jadi 9 bulan ya, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan. Saudaraku, ini 9 bulan. Masa kandungan gereja Tuhan itu 9 bulan. Oleh karena ini tadi ketemunya juga 9 bulan, saudaraku, karena di sini masa kandungan gereja Tuhan itu 9 bulan. Sedangkan nanti di pertengahan ini, saudaraku, pertengahan 7 tahun ini akan ada sesuatu yang dahsyat. Saudara, di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan, jadi masa kandungan gereja Tuhan itu nanti isinya apa? Setelah gereja itu bersatu dari seluruh dunia, dari bangsa Israel juga bersatu, saudaraku, itu kegiatannya apa? Kegiatannya adalah, saudaraku, saya sebut sebagai kebaktian dunia. Bukan kemudian kita KKR di satu tempat ya, saudaraku, tapi menyatu di dalam roh. Jadi gereja-gereja bangsa-bangsa dengan bangsa Israel ini dinyatakan bersatu, mengandung firman dan Roh Kudus, saudaraku, sehingga nanti di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu dinyatakan mengandung. Ini, saudaraku, lamanya 9 bulan. Lama kandungan gereja Tuhan, saudara. Nah, di sini saya beritahu lagi, saudara, di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan yang 9 bulan ini, saudaraku, ada penghukuman 7 sangkakala. Kalau tadi di tengah-tengah kegerakan kuda putih, di tengah-tengah kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, itu terjadi penghukuman 7 meterai. Itu di sini 9 bulan yang pertama. Nah, 9 bulan yang kedua ini, saudaraku, ini terjadi penghukuman 7 sangkakala. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Wahyu pasal 8 dan selanjutnya, itu penghukuman 7 sangkakala. Dan apa yang paling dahsyat di sana, saudaraku? Di sana ditandai juga ada perang besar yang akan memakan korban 1/3 penduduk bumi. Jadi kalau di antara B dan C tadi, ini ada perang yang memakan 1/4 penduduk bumi mati, maka di 9 bulan yang kedua ini ada perang yang memakan 1/3 penduduk bumi itu mati. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Bisa saudara baca sendiri ya. Saya ini menerangkan dengan cepat saja, saudaraku. Jadi kalau
masa kandungan gereja Tuhan yang warna kuning ini digenapi, saudaraku, nanti akan ada peristiwa besar, yaitu peristiwa perang besar yang mengakibatkan sepertiga penduduk bumi itu mati. Nah, kalau itu terjadi, saudaraku, saudara kemudian mungkin bertanya, 7 bintang munculnya di sini, saudaraku, di awal kegerakan di A ini, saudaraku. Kemudian yang bolak-balik disebut, bolak-balik juga pernah saya sebut, malaikat sang surya itu munculnya di mana, saudaraku? Malaikat sang surya itu munculnya di sini, saudaraku. Nah, ini yang saya kasih warna merah ini, saudaraku. Ini turunnya malaikat sang surya. Ini di sini menjelang harpazo. Nah, malaikat sang surya itu turunnya di sini, saudaraku. Menjelang harpazo, menjelang pengungsian, saudaraku. Karena yang dibawa oleh malaikat sang surya itu, saudaraku, ini adalah berita pengungsian, saudaraku, yang kemudian disauti oleh ketujuh guru. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 11. Jadi malaikat sang surya itu munculnya di sini, saudaraku. Nah, mengenai bentuknya seperti apa itu dalam wujud malaikat gaib atau dalam wujud seperti apa, saya belum mau berbicara, saudaraku. Di sini nanti malaikat sang surya itu turun, saudaraku, dan memberitakan mengenai hari harpazo, saudaraku. Jadi yang boleh diberitakan, Tuhan itu nggak akan ingkar janji, saudaraku. Di Matius pasal yang ke-12 Tuhan ngomong kalau tentang hari kedatangannya, saudaraku, itu anak pun tidak, para malaikat pun tidak, saudaraku. Itu Tuhan ngomong sendiri dalam Injil Matius pasal 24. Ketika Tuhan masih dalam darah dan daging. Ketika Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, murid-murid bertanya lagi, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi kami? Tuhan tetap nggak mau jawab mengenai masa, engkau tidak perlu tahu, tapi engkau akan menerima kuasa, saudaraku. Jadi mengenai kedatangan Tuhan itu di sini loh, saudaraku. Nah, ini yang tidak boleh disebut. Yang Injil Matius pasal 24 Tuhan nggak mau ngomong. Yang di dalam Kisah Rasul pasal 1, saudaraku, Tuhan juga nggak mau ngomong, ditanya, saudaraku. Tetapi yang boleh diketahui itu apa, saudaraku? Ini adalah hari harpazo di sini nanti, saudaraku. Nah, ini boleh diketahui, saudaraku. Dan berita itu, saudaraku, dibawa oleh malaikat yang turun dari surga. Wahyu pasal 10. Saudaraku, malaikat yang berwajah seperti matahari itu nanti akan membawa berita harpazo. Dia menyiarkannya bagaimana, saudaraku? Apa kemudian semua orang diberitahu lewat mimpi gitu begitu, saudaraku? Tidak, saudaraku. Dia juga melalui jalur hierarki yang jelas. Malaikat sang surya itu akan ngomong melalui 7 guru. Makanya digambarkan dalam Wahyu pasal 1 ayat Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu, malaikat sang surya itu berseru bagaikan singa yang mengaum, kemudian disaut oleh ketujuh guru. Nah, waktu itu Yohanes mendengar apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, saudaraku. Sebetulnya Yohanes itu ngerti hari harpazo ini, saudaraku. Bukan hari kedatangan Tuhan loh, saudaraku. Ini memang selamanya enggak pernah dikatakan oleh siapapun dan enggak boleh. Yang boleh dikatakan itu adalah hari harpazo, saudaraku. Dahulu Rasul Yohanes itu sudah ngerti mau ditulis. Ketika aku mau menuliskannya, ada satu suara, jangan engkau menuliskan apa yang dikatakan ketujuh guru itu, tetapi meteraikanlah. Itu Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ya, saudaraku, di sini ini kejadiannya. Malaikat sang surya itu turun di sini. Saudaraku, di sini, saudaraku. Dan bentuknya seperti apa? Saya belum akan jelaskan karena belum waktunya. Saudaraku, kalau dikatakan sekarang bisa menimbulkan pencobaan. Jadi malaikat sang surya bukan muncul di sini. Yang muncul di sini dulu adalah 7 bintang. Melakukan karya-karya besar. Saudaraku, menyucikan, menguduskan gereja-gereja ini selama 2 tahun. Kemudian kegerakan kuda putih selama 9 bulan. Kemudian memimpin di dalam masa kandungan gereja Tuhan itu 9 bulan lagi, saudaraku. Kemudian malaikat sang surya itu turunnya di sini, memberitahu. Kamu harus siap-siap untuk harpazo itu di sini, sekitar di sini ini, 9 bulan yang kedua ini, saudaraku, menjelang pengangkatan atau harpazo. Saudaraku, saya akan beritahu kepada saudara tentang Wahyu pasal 12 ya. Nah, ini yang para pendahulu belum sampaikan. Ini tentang susunan tabernakel.
dari Wahyu pasal yang ke-12. Itu secara umum, itu yang sudah kita ketahui bersama, Wahyu pasal 12 itu terkena Shekinah Glory. Tapi ayat per ayat, saudaraku, itu belum disampaikan, saudaraku. Ayat per ayat atau pembagian dari jemaat-jemaat, saudaraku, di akhir zaman menurut tingkatan imannya belum diberitahu. Padahal ini cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Nah, ini yang pertama, saudaraku, di sini di pertengahan 7 masa ini, saudaraku. Ini orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus ini diangkat. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara bisa baca. Sudah bolak-balik saya baca. Jadi kejadian di pertengahan 7 masa ini, saudaraku, ini yang mencapai ruang Maha Kudus ini diangkat. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang yang rohaninya istimewa, berkarakter anak laki-laki. Itu yang ruang Maha Kudus diselamatkan pertama kali, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini yang mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang mencapai ruang kudus ini diungsikan. Itu ayatnya di mana? Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Bahasanya peugo, saudaraku. Diungsikan. Peugo, lari atau hilang lenyap. Kalau kemudian digabung dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, saudaraku, itu caranya itu petomai, terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Jadi kejadian pengungsian ini juga dahsyat, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Kalau yang pertama tadi, yang ruang Maha Kudus itu langsung diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini harpazo itu terjadi di sini. Ini yang ruang Maha Kudus diangkat, harpazo, Wahyu 12 ayat 5. Yang mencapai ruang kudus ini diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian yang kanak-kanak rohani ini tertinggal dan diperangi oleh naga, Wahyu pasal 12 ayat 17. Nah, disinilah, saudaraku, ini belum disampaikan. Dan ini cara penyelamatan Tuhan yang pasti di akhir zaman akan terjadi, saudaraku. Nah, kemudian saya terangkan lagi, orang-orang yang harpazo itu di sini ngapain, saudaraku? Di D sampai E ini, saudaraku. Saudara, kalau saudara melihat di Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, Wahyu pasal 14 itu ada malaikat yang terbang di langit. Wahyu pasal 15 itu, saudaraku, itu ada 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah, dengan 7 malapetaka terakhir itu mereka bekerja. Jadi orang-orang yang harpazo itu di sini, saudaraku, yang sudah diangkat tadi, yang harpazo tadi bekerja mereka, saudaraku. Maka tampaklah juga tanda besar ajaib di langit, Wahyu pasal 15. Jadi mereka bekerja menjadi pasukannya Tuhan, yang nanti kegenapan dari suratan Yudas. Tuhan Yesus itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, saudaraku. Itu Yudas menulis seperti itu. Nabi Musa pun sebelum wafat memberikan wasiat seperti itu. Tuhan itu nanti akan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Itu orang-orang yang harpazo dari sini tadi, saudaraku. Jadi Tuhan itu datangnya ora dewe, saudaraku. Nggak celiri dewe gitu, enggak, saudaraku. Tetapi bersama dengan beribu-ribu orang kudus. Siapa mereka? Orang-orang yang harpazo di sini tadi. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 digambarkan itu karakternya karakter anak laki-laki, karakter penggembala, karakter orang-orang yang dahsyat seperti Tuhan Yesus, seperti Musa, seperti Elia. Itu, saudaraku, nanti diangkat harpazo, saudaraku. Nah, orang-orang yang harpazo itu ketika di sini, ketika zaman antikris itu terjadi, saudaraku, mereka bekerja, saudaraku. Nampak di langit, saudaraku, Wahyu pasal 15 itu 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir, tanda besar ajaib di langit. Jadi mereka bekerja. Kemudian apa yang terjadi di bumi selama 3,5 tahun yang kedua ini? Di bumi terjadi masa antikris, saudaraku. Kanak-kanak rohani tertinggal, Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Mereka diinjak-injak, diizinkan diinjak-injak. Atau kalau di dalam bahasa Wahyu pasal 12 ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Di sini kanak-kanak rohani, atau bahasanya itu benih yang lain, bahasa asli dari kata sperma, spermatov, saudaraku. Ini, saudaraku,
benih yang belum jadi, artinya orang-orang Kristen yang rohaninya itu belum jadi. Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi saudaraku, mereka masih kanak-kanak rohani, imannya belum jadi, masih spermatov, saudaraku. Itu tertinggal dan diinjak-injak, saudaraku. Dan di sini ada pilihan. Kalau menerima tanda 666 atau karagma, itu mereka akan menyembah antikris, kemudian diberi fasilitas jual beli itu di sini 3,5 tahun yang kedua. Kalau mereka menolak tanda 666, tadi kalau mereka menerima, ya saudaraku, mereka menerima tanda 666 itu, mereka nanti akan menyembah antikris dan mereka pasti masuk neraka. Tetapi kalau mereka menolak tanda 666 di sini ini, saudaraku, mereka pasti mati di sini ini. Jadi di sini ini nanti semua orang kudus akan mati, saudaraku, di D sampai E. Perhatikan baik-baik. Di D sampai E ini semua orang kudus itu akan mati. Diakhiri dengan matinya 2 saksi. Wahyu pasal yang ke-11 itu 2 saksi itu hebat, seperti Musa dan Elia. Tetapi nanti di sini ini, saudaraku, ini akan mati 2 saksi itu, saudaraku, di akhir kesaksian mereka. Dan itu semua orang di muka bumi nanti, saudaraku, orang-orang kudus, orang-orang yang tetap percaya Yesus di sini mati, nggak ada yang tersisa. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, saudaraku. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang? Kita akan lihat di sini, saudaraku. Ini yang mati dibangkitkan, itu 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian yang diungsikan, saudaraku, ini diangkat hidup-hidup, saudaraku. Tadi kan ada yang diungsikan, saudaraku, di sini tadi, di D tadi, saudaraku, ini ada yang diungsikan, saudaraku. Nah, yang mencapai ruang kudus ini diungsikan selama 1260 hari, selama masa antikris ini. Nah, saudaraku, yang diungsikan tadi, ini di sini disempurnakan, saudaraku, imannya disempurnakan. Di mana tempatnya? Di Eremos, di padang gurun pengungsian. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu, saudaraku, disempurnakan. Nah, orang-orang yang diungsikan itu nanti diangkatnya di sini, saudaraku. Nah, yang diungsikan itu diangkat hidup-hidup, itu diangkatnya di sini, saudaraku. Kemudian yang ketiga, di sini itu terjadi perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus. Jadi perjamuan kawin anak domba namanya pesta nikah, saudaraku. Itu ada 3 bagian, saudaraku, mempelainya. Nah, kemudian yang kedua itu keluarga mempelai. Kemudian yang ketiga itu, saudaraku, adalah para undangan. Itu jadi perjamuan kawin itu bahasa dari pengadilan kursi Kristus. Jadi sudah bisa paham ya, perjamuan kawin anak domba itu adalah bahasa rohani dari pengadilan kursi Kristus. Nah, setelah pengadilan kursi Kristus nanti ini ada perang Harmagedon. Kemudian yang kelima itu, saudaraku, Tuhan bersama orang-orang kudusnya, baik yang mempelai dan yang bukan tadi, saudaraku. Baik yang mempelai ataupun keluarga mempelai ataupun para undangan itu nanti akan, saudaraku, hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini belum saya gambar ya, saudaraku. Saya akan fokus menerangkan kitab Wahyu pasal 1 sampai 19 dahulu, saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu yang terjadi ini, saudaraku, yang mati dibangkitkan, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang diungsikan ini diangkat hidup-hidup. Tadi di sini ada yang diungsikan toh, saudaraku. Yang pertama tadi di sini harpazo, menjadi pasukannya Tuhan, sehingga Tuhan itu sesuai dengan firman-Nya, Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, itu benar, saudaraku. Kemudian yang sini yang diungsikan tadi, saudaraku, ini di sini diangkat hidup-hidup. Kemudian perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus. Kemudian yang keempat ini perang Harmagedon, membunuh semua yang hidup, manusia yang hidup di muka bumi. Kemudian yang kelima ini Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya berada dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di sini ada kerajaan 1000 tahun damai masih di bumi, saudaraku. Jadi 1000 tahun damai itu bukan langit baru bumi baru, itu masih langit ini dan bumi yang ini di sini ke sini itu nanti. Ini nggak saya gambar ya, saudaraku. Besok itu pokok bahasan yang mendatang, saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun damai ini, kerajaan masih di bumi ini dan langit ini, sehingga bisa dihitung
tahunnya ada 1000, itu kan bisa menghitung 1000 tahun itu karena ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu saudaraku akhirnya bisa ditentukan waktu. Di sini ada 1000 tahun damai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kiranya sudah menjadi mengerti. Di sini munculnya 7 bintang yang sering saya sebut itu merupakan pelaksana dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman, eksekutor dari 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Itu 7 bintang munculnya di sini. Perhatikan baik-baik. Malaikat sang surya itu munculnya di sini, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Menjelang Harpazo, malaikat sang surya ini, dan akan membawa berita mengenai hari H, pengungsian, hari dan saat pengungsian. Jadi Tuhan tuh nggak bohong, saudaraku. Yang boleh diketahui itu hari pengungsian, hari Harpazo ini. Kalau mengenai hari yang ini, Tuhan nggak pernah ngomong, saudara, nggak boleh diomongkan. Bahkan kalau diomongkan itu nanti melanggar etika surga. Dan kalau melanggar etika surga itu berbahaya. Musa melanggar etika surga, saudaraku, ketika memukul batu gunung aja, saudaraku, kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh Yosua, saudaraku. Nah, saudaraku, untuk hal yang ini nggak boleh dikatakan, saudaraku, kedatangan Tuhan itu kapan, nggak boleh dikatakan. Yang boleh diketahui itu ini hari Harpazo. Dan ketika diberitahukan pun cuma 1 kali, ketika malaikat sang surya, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 ini, saudaraku, turun, saudaraku, dari langit, saudaraku. Dia menyatakan satu berita yang dahsyat yang akan didengar melalui hierarki yang jelas, yaitu melalui ke-7 bintang, melalui 7 guru. Saudara, ketika malaikat yang dari surga itu mengaum bagikan singa, maka langsung disaut oleh ke-7 guru, diteruskan kepada seluruh hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi. Saudara, jadi seperti itu pekerjaan Tuhan itu tertib, ya saudaraku. Jadi menjadi jelas bahwa sekarang ini munculnya 7 bintang itu di sini. Kita sedang menunggu di sini. Saya tidak mau ngomong ini berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun lagi, saya nggak mau ngomong. Saudaraku, kemudian ini 2 tahun penyucian gereja-gereja dari Zaitun liar, dari non-Israel. Kemudian yang biru ini adalah kegerakan kuda putih. Saudaraku, ditandai dengan nanti ada perang yang memakan 1/4 penduduk bumi itu mati. Kemudian setelah itu ada 9 bulan lagi masa kandungan gereja Tuhan, saudaraku. Ini ditandai nanti, saudaraku, ada perang besar lagi yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Nah, malaikat sang surya itu turunnya di sini membawa berita Harpazo dan pengungsian, saudaraku. Itu yang dibawa oleh malaikat sang surya, saudaraku, yang mengaum bagikan singa yang mengaum itu, saudaraku. Kemudian setelah itu ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya, menyaut, saudaraku. Artinya ke-7 guru itu dipercaya untuk mengerti berita apa yang disampaikan malaikat sang surya itu di sini, saudaraku. Dan kemudian di sini pelaksanaan Harpazo, saudaraku. Pelaksanaan Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu diangkat. Kemudian ada yang diungsikan, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu tertinggal, itu posisinya di sini ini, saudaraku. Jadi yang boleh diketahui itu ini, saudara. Kalau ini nggak boleh, saudaraku. Tuhan itu nggak akan ingkar dari firman-Nya, saudaraku. Firman-Nya sudah bilang dalam Matius pasal 24 mengenai hari dan saat, saudaraku, itu nggak boleh ada yang tahu. Anak pun tidak, malaikat pun tidak, hanya Bapa di surga, saudaraku. Ini nggak diomongkan sama Tuhan, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus bangkit, yang ini pun nggak diomongkan, saudaraku. Nah, tetapi engkau akan menerima kuasa. Kuasa apa itu, saudaraku? Melalui 7 bintang, melalui malaikat sang surya ini, saudaraku. Ini kuasa yang akan diberikan oleh Tuhan untuk menggenapi karyanya di akhir zaman. Jadi munculnya malaikat sang surya itu di sini. Saudara harus pahami itu, bukan di sini, ya saudaraku, dari 7 bintang dahulu. Saudara bisa baca Kitab Wahyu pasal 1 itu malaikat sang surya belum muncul. Munculnya di Wahyu pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya itu baru muncul, saudaraku. Dan itu pun sekali, dan membawa berita Harpazo, membawa berita pengungsian, membawa berita tentang saudaraku, pengangkatan dan pengungsian. Itu tugas malaikat sang surya. Jadi demikian, ini kiranya Tuhan berkati. Sekarang kita akan kembali kepada
bahasan utama. Jadi rahasia yang tadi sekilas saya sampaikan, saudaraku, itu merupakan rahasia yang akan terjadi di akhir zaman, saudaraku, dan itu Rasul Paulus katakan itu merupakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Kita akan baca lagi Kolose pasal 1 ayat 26, ayat 25 dan 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya, kepada mereka. Nah, Rasul Paulus sendiri ngomong, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kepada mereka, itu kepada kita di akhir zaman, saudaraku, Tuhan menyatakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Imam besar agung yang tampil di tengah 7 kaki diam di Wahyu pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 20. Saudara, jadi demikian kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadi ini skema kitab Wahyu ini merupakan satu pemberitaan rahasia kitab Wahyu yang terupdate, ya saudaraku. Saudara dulu belum ngerti toh Wahyu pasal 12 itu yang diangkat itu yang seperti apa, yang diungsikan yang seperti apa, kemudian yang tertinggal itu yang seperti apa, belum tahu toh saudaraku. Yang langsung dibawa lari kepada Allah itu adalah yang ruang Maha Kudus, kemudian yang diungsikan itu yang mencapai ruang kudus, kemudian yang kanak-kanak rohani itu mereka tertinggal dan diperangi oleh naga. Jadi ini sebuah rahasia yang hendaknya saudara ketahui, kalau firman Tuhan itu dari waktu ke waktu berkembang. Kalau kita tidak menyajikan roti sajian yang baru, kita terus mengikuti seperti apa yang lama, pembukaan rahasia Tuhan, rahasia firman yang lama, saudaraku, itu nanti kita akan kurang sehat pencernaan rohani kita, saudaraku, dan saudara tidak akan mencapai kesempurnaan karena nggak ngerti, saudaraku. Pendahulu kita sudah memberikan satu fondasi untuk kita mengerti rahasia ini, dan kita harus semakin hari semakin menyempurnakan apa yang para pendahulu itu sudah berikan. Kiranya Tuhan berkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam besar agung, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.